Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adi Hadi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pasar valuta asing. Valuta asing atau biasa disebut dengan falas atau dalam bahasa asing kita kenal dengan foreign exchange atau forex, itu merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing ini akan mempunyai nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Dan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing ini disebut dengan bursa atau pasar valuta asing atau foreign exchange market. Pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi keuangan dalam perdagangan internasional ini dapat dilakukan di pasar valuta asing. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap negara itu memiliki mata uang yang berbeda-beda antara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga dalam melakukan transaksi perdagangan antara suatu negara dengan negara lain itu tentunya dibutuhkan suatu perhitungan. Nah, suatu nilai tukar antar mata uang suatu negara terhadap negara lain inilah yang dikenal dengan istilah kurs atau kurs valuta asing. Nah, kurs ini bisa memberikan patokan berapa nilai mata uang asing dilihat dari mata uang suatu negara. Oke, nah, pokok bahasan yang nantinya saya akan uraikan pada video ini adalah yang pertama adalah mengenai pengertian dari uang. Ini berisi mengenai kriteria uang dan fungsi dari uang. Kemudian yang kedua adalah pengertian dari pasar valuta asing. Kemudian yang ketiga mengenai cadangan devisa. Selanjutnya yang keempat nanti akan kita bahas mengenai fungsi bursa dan tujuan melakukan transaksi valuta asing. Dan yang terakhir adalah mengenai metode kurs. Baik, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian dari uang. Nah, uang ini bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran barang atau alat penukar dan juga merupakan kekayaan dan dapat digunakan untuk membayar utang. Nah, dari pengertian tersebut ini bisa dikatakan ada beberapa fungsi dari uang. Yang pertama adalah sebagai alat kesatuan hitung. Nah, hal itu dikatakan uang ini dapat digunakan untuk menunjukkan nilai dari berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, uang ini juga bisa menunjukkan yang besarnya kekayaan dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Nah, uang ini juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa atau dikatakan sebagai alat untuk menunjukkan harga. Nah, sebagai alat satuan hitung ini uang juga akan berperan untuk memperlancar pertukaran. Kemudian fungsi yang kedua dari uang itu adalah sebagai alat pembayaran. Ya, seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia akan barang dan jasa ini akan semakin bertambah dan juga beraneka ragam. Sehingga dengan demikian tidak bisa dipenuhi dengan cara tukar menukar barang secara langsung atau dulu dikenal dengan istilah barter. Nah, guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, ini akhirnya manusia memerlukan suatu alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang. Dan dalam hal ini fungsi uang di sini menjadi alat pembayaran. Kemudian yang ketiga, fungsi uang itu adalah sebagai alat penyimpanan nilai suatu kekayaan. Nah, karena sebagian orang ini biasanya tidak menghabiskan
semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi, ya. Karena ada sebagian uangnya yang dia sisihkan ya untuk ditabung dan untuk keperluan yang masa yang akan datang. Ya, sehingga di sini ya uang ya, itu bisa digunakan untuk menyimpan ya, suatu nilai kekayaan. Nah, agar bisa ya berfungsi dengan baik, ini ada beberapa kriteria ya dari uang. Ya. Yang pertama adalah acceptability, ya artinya ya uang itu harus diterima secara umum. Ya, kalau uang itu digunakan dalam suatu negara, ya artinya semua warga negara yang ada di negara tersebut itu menerima jenis uang tersebut. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah stability of value. Ya. Artinya ya, bahwa uang itu harus memiliki nilai ya, yang cenderung stabil ya dari waktu ke waktu. Kemudian kriteria yang ketiga adalah elasticity of supply. Ya. Artinya ya bahwa uang itu harus tersedia ya dalam jumlah yang cukup ya di dalam masyarakat. Ya. Nah, di sini apabila ya suatu negara tidak mampu untuk menyediakan uang ya untuk mengimbangi kegiatan usaha ya, ini jelas akan mengakibatkan ya adanya atau terjadinya kemacetan di dalam suatu perekonomian. Kemudian kriteria yang keempat adalah portability, ya. Artinya ya, uang itu harus mudah disimpan ya, dan dibawa kemana saja, ya. Bahkan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Atau dengan kata lain, ya, ini uang itu harus mudah ya untuk dipindahkan. Nah, berkaitan dengan tersebut, ya, artinya ya bahwa ada kriteria uang yang selanjutnya adalah durability. Ya. Yang bahwa uang ini ya karena tadi ya selalu berpindah tangan, maka harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian kriteria yang keenam adalah distributability. Ya. Artinya bahwa uang itu mudah untuk dibagi atau dipecah. Artinya ya untuk mempermudah transaksi ya, baik dalam jumlah besar atau kecil ya, ini uang harus tersedia ya. Atau uang ini harus tersedia dalam berbagai bentuk ya, nilai nominal. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian ya dari pasar valuta asing. Ya, tadi sudah saya telah jelaskan bahwa valuta asing itu adalah merupakan alat ya, pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang ya, atau negara lain ya, atau untuk membiayai transaksi keuangan internasional. Nah, di sini biasanya ya, bank sentral ya, kalau di Indonesia ya kita mengenal ada bank sentral itu adalah Bank Indonesia ya, itu menetapkan ya, nilai tukar ya, atau kurs yang berlaku ya untuk lembaga atau lembaga keuangan ya setiap harinya. Ya, makanya setiap hari ya itu BI ya itu mengeluarkan ya, berapa nilai kurs ya, dari rupiah ya dibandingkan dengan mata uang negara asing. Nah, sedangkan pasar ya, atau bursa valuta asing itu adalah suatu tempat ya, yang mempunyai sistem ya di mana perorangan atau perusahaan ya, atau bank atau lembaga keuangan lainnya itu dapat melakukan transaksi keuangan internasional ya dengan jalan melakukan permintaan atau demand dan penjualan ya atas valuta asing. Nah, di dalam ya, pasar valuta asing ya, ini karena dia mencakup seluruh dunia ya, maka dia lakukan yaitu atau berjalan itu selama 24 jam ya, atau around the clock. Karena menjangkau tadi ya menjangkau seluruh dunia ya di mana harga mata uang itu selalu bergerak ya setiap saat dalam jumlah yang besar. Nah, terdapat beberapa prinsip pokok ya di dalam perdagangan valuta asing ya. Ya, prinsip yang pertama adalah bahwa nilai tukar ya itu selalu dilihat dari sisi pedagang
falas ya. Artinya di sini ya nantinya ya di dalam perdagangan falas itu ada nilai jual atau harga jual dan harga beli ya. Nah, baik harga jual ya atau harga beli itu dilihat ya dari sisi pedagang falas ya atau dari sisi bank ya yang mengeluarkan falas tersebut. Artinya di sini kalau kita melihat kurs jual ya itu artinya ya yang kita lihat adalah bank ya atau pedagang falas itu menjual ya, valutanya. Sedangkan kalau kurs beli itu artinya bahwa pedagang falas ya atau bank itu membeli ya falas tersebut ya, dari konsumen. Ya. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua ya, karena ini dilihat dari sisi pedagang ya, artinya bahwa nilai tukar jual itu pasti lebih tinggi ya dari nilai tukar beli. Kemudian prinsip yang ketiga, karena di sini akan terjadi suatu jual beli ya, artinya harus ada nilai tukar lawan ya dalam suatu transaksi. Nah, jika tidak ada nilai tukar, maka tidak akan terjadi suatu transaksi. Artinya harus ada dua mata uang yang nantinya akan dinilai. Yang misalkan antara rupiah dengan dolar. Ini ada dua mata uang akan diperdagangkan. Nah, kenapa ya, terjadi ya atau suatu negara itu membutuhkan suatu valuta asing ini karena nantinya ya valuta asing itu berkaitan ya dengan cadangan devisa. Ya. Jadi yang disebut sebagai cadangan devisa itu merupakan total ya, valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah ya, dan swasta dari suatu negara. Nah, besarnya ya, cadangan devisa negara itu dapat dilihat ya dari posisi balance of payment atau neraca perdagangan internasional ya suatu negara. Nah, jadi yang disebut sebagai balance of payment itu adalah neraca ya pembayaran internasional suatu negara. Nah, cadangan devisa ya ini bisa dikelompokkan ya dalam dua kelompok yaitu yang pertama adalah cadangan devisa resmi. Nah, cadangan devisa resmi ini adalah cadangan devisa ya, yang dimiliki ya, oleh bank sentral ya, dari suatu negara. Kemudian ada cadangan devisa nasional. Ini adalah cadangan devisa ya, atau jumlah falas ya, yang ada di dalam suatu negara, ya. Bukan hanya yang ada di bank sentral, ya, tapi juga yang ada di dalam perorangan, ya, maupun yang ada di lembaga-lembaga keuangan dan juga yang ada di dalam para pedagang falas. Ini adalah cadangan devisa nasional. Nah, kenapa? Ya, kemudian apa sih ya fungsi ya dari bursa valuta asing? Nah, tadi seperti saya sebutkan di awal ya bahwa perdagangan ya antar negara itu pasti membutuhkan ya suatu alat ya pembayaran yang nantinya disepakati. Ya, mau pakai mata uang yang mana? Ya. Nah, di sini fungsi pertama ya dari bursa valuta asing adalah untuk menyelenggarakan ya transaksi pembayaran internasional. Ya. Sebagai contoh ya misalkan perdagangan antara Indonesia dengan Singapura. Mungkin ya kalau kita membeli barang ya dari Singapura, mungkin orang pedagang di sana ya itu tidak mau ya membayar atau dibayar dengan rupiah ya sehingga kita membutuhkan ya adanya dolar Singapura ya inilah
fungsi dari bursa valuta asing ya. Bagaimana kita harus membeli ya sejumlah dolar Singapura ya untuk bisa melakukan atau membayar ya barang yang kita beli dari negara Singapura tersebut. Kemudian yang kedua ya dari fungsi bursa valuta asing adalah menyediakan ya fasilitas kredit ya baik jangka pendek ya untuk pembayaran internasional. Kemudian yang ketiga adalah memberikan fasilitas hedging. Nah, hedging ini adalah tindakan ya usahawan atau pedagang valuta asing untuk menghindari ya risiko kerugian atas fluktuasi ya dari nilai tukar suatu valuta asing. Ya, artinya di sini ya seringkali ya kalau di dalam perdagangan internasional mungkin pembayarannya ya itu kita lakukan ya, itu pada saat mungkin barang tersebut sampai ya di negara pembeli. Nah, mungkin ya bisa terjadi ya yang kita beli saat ini ya dengan harga tertentu ya, nanti ya pada saat barang tersebut sampai mungkin nilai mata uangnya itu mungkin sudah berbeda, bisa naik atau bisa turun. Nah, untuk menghindari hal tersebut ya atau menahan supaya nilai mata uang tersebut tetap ya ini digunakan ya fasilitas hedging ya. Jadi untuk menetapkan ya nilai kurs yang nantinya akan dipakai ya dalam perdagangan tersebut. Kemudian tujuan ya untuk melakukan transaksi valuta asing adalah yang pertama tadi ya untuk membuat transaksi pembayaran. Dan yang kedua adalah untuk mempertahankan daya beli. Ya, tadi dengan fasilitas hedging tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk pengiriman ya ke luar negeri. Nah, tadi saya katakan misalkan kita menyekolahkan ya. Nah, kita di luar ya tentunya ya uang yang kita kirim yaitu adalah ya, uang di mana anak kita sekolah ya. Kemudian tujuan yang keempat ya dari kita melakukan transaksi valuta asing itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, ini dari perbedaan harga ya mungkin kita beli sekarang ya dengan harga tertentu nanti akan kita jual di waktu yang lain ya itu harganya naik ya. Ini sehingga kita tujuan yang keempat itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, berkaitan ya dengan tindakan hedging dan juga mencari keuntungan tadi, ini ada beberapa jenis ya transaksi di dalam pasar valuta asing. Ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai transaksi spot. Nah, transaksi spot ini adalah jual beli ya mata uang dengan penyerahan ya dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja ya. Atau pembayaran ya dan penyerahan ya mata uang tersebut ya itu dilakukan ya saat itu juga ya atau maksimal ya itu 2 hari kerja. Kemudian yang kedua adalah transaksi forward. Ini disebut transaksi berjangka. Ya, pada prinsipnya ini adalah transaksi ya sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah ya, mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Adapun ya kursnya itu akan ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi ya, pembayaran dan penyerahan ya itu baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Ya. Misalkan ya kita membeli dolar ya saat ini dan kontrak itu sudah kita lakukan saat ini ya dan kita sudah tetapkan kursnya berapa ya misalkan $1 15.000 ya. Tetapi ya penyerahan ya dolarnya dan pembayaran ya rupiahnya itu nanti akan dilakukan mungkin 1 bulan yang akan datang ya pada saat kontrak tersebut jatuh tempo. Kemudian yang ketiga adalah transaksi swap.
Ini adalah pembelian ya dan penjualan secara bersamaan ya sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Artinya kita membeli ya saat ini ya membeli dolar misalkan saat ini ya sebanyak 1.000 dolar ya, tetapi penyerahannya itu berbeda-beda ya mungkin 1 bulan kemudian kita menyerahkan kalau tadi kita belinya 100 dolar ya mungkin bulan depan ya 1 bulan kemudian kita membayar atau menyerahkan sebanyak 50 dolar dan bulan berikutnya kita serahkan lagi 50 dolar ya, itu adalah transaksi swap. Nah, di dalam transaksi mata uang asing ya artinya di sini nantinya ya itu akan ada perbedaan ya nilai ya antara mata uang ya dari suatu negara dengan mata uang negara lain. Misalkan ya antara rupiah dengan dolar ya. Inilah yang disebut dengan kurs. Nah, kurs di sini bisa kita bedakan ya ada yang disebut sebagai kurs nominal ya, dan kurs real. Nah, kurs nominal itu adalah harga relatif ya dari mata uang ya dua negara. Ya. Contohnya ya jika kurs ya antara dolar Amerika ya dan juga yen Jepang. Ini adalah sebesar 120 yen per dolar. Maka jika Anda menukar ya 1 dolar ya untuk 120 yen di dalam pasar dunia atau di dalam mata uang asing. Artinya di sini ya apabila orang Jepang ya ingin memperoleh dolar ya dia akan membayar 120 yen ya, untuk tiap dolar yang ia beli. Nah, sedangkan orang Amerika ya yang ingin memperoleh yen itu akan mendapatkan 120 yen ya untuk tiap dolar yang ia bayar. Ya, inilah yang disebut sebagai kurs nominal. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai kurs real. Nah, kurs real ini adalah harga relatif ya barang-barang di antara dua negara. Nah, kurs real ya ini menyatakan tingkat ya di mana kita bisa memperdagangkan ya barang-barang suatu negara dengan barang-barang negara lain. Nah, untuk melihat ya perbedaan ya, antara kurs real dan kurs nominal ya ini kita misalkan ya barang ya yang diproduksi di banyak negara ya. Misalkan mobil ya. Anggap saja ya harga mobil Amerika itu adalah sebesar 10.000 dolar dan harga mobil di Jepang ya itu sebesar 2.400.000 yen. Nah, untuk membandingkan ya harga kedua mobil tersebut kita harus mengkonversinya ke mata uang umum. Nah, tadi ya jika 1 dolar itu bernilai 120 yen ya, maka harga mobil Amerika itu menjadi 1.200.000 yen. Nah, membandingkan ya harga mobil Amerika ya 1.200.000 yen dan harga mobil Jepang ya 2.400.000 yen ya. Ini bisa kita simpulkan bahwa harga mobil Amerika ya itu berharga setengah ya dari harga mobil Jepang. Ya, dengan kata lain ya pada harga saat ini ya ini kita dapat menukar ya dua mobil Amerika dengan satu mobil Jepang. Itu adalah kurs real ya. Kemudian bagaimana ya, sistem dari kurs falas. Nah, sistem kurs valuta asing ya, yang diterapkan oleh suatu negara ya itu bisa dua macam ya. Yang pertama adalah yang disebut sebagai sistem kurs yang berubah-ubah. Nah, di sini nilai kurs ini berubah ya dipengaruhi ya oleh faktor ekonomis dan non ekonomis ya seperti faktor politis dan psikologis. Dan juga karena faktor perdagangan ya. Kemudian yang kedua adalah
yang disebut sebagai sistem kurs tetap. Ya. Artinya ya, bahwa kurs yang dipatok ya untuk suatu mata uang asing itu tetap. Nah, di sini ya pada sistem kurs tetap ya ada dua tindakan ya yang bisa diambil adalah yang pertama adalah kurs tetap yang aktif ya. Di sini artinya pemerintah yang menyediakan dana ya untuk tujuan stabilisasi kurs. Ada suatu dana khusus ya untuk membuat stabilisasi kurs. Jadi misalkan ya antara rupiah dengan dolar. Ya. Kalau saat ini misalkan ada kecenderungan ya terjadi peningkatan harga dolar, ya, nilai dolar ya ini pemerintah akan mengeluarkan ya cadangan devisanya ya untuk bisa menurunkan nilai kurs dolar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai sistem kurs tetap yang bersifat pasif. Ya. Artinya di sini pemerintah ya itu menggunakan sistem standar emas. Ya. Ada suatu patokan ya berupa emas ya untuk bisa mempertahankan nilai kurs tersebut. Nah, berkaitan ya dengan kekuatan suatu negara ya ini artinya ya kurs ya atau currency atau kekuatan ya mata uang suatu negara ya, ini bisa kita kategorikan ya menjadi dua hal. Yang pertama disebut sebagai hard currency ya, dan yang kedua adalah yang disebut sebagai soft currency. Nah, hard currency ini adalah merupakan mata uang ya, yang sering digunakan sebagai alat pembayaran ya, dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Nah, biasanya pada hard currency ini nilainya relatif stabil ya. Ya, kadang-kadang mengalami kenaikan atau variasi dibandingkan dengan mata uang yang lain. Nah, biasanya hard currency ini ada pada mata uang dari negara-negara maju, ya, misalkan US dollar, ya, yen Jepang, ya, atau pound sterling, ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai soft currency. Nah, ini adalah merupakan mata uang ya, atau falas yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran ya, dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi serta keuangan internasional. Ya, karena apa? Ya, karena nilainya tidak stabil, ya. Kadang mengalami atau seringkali mengalami depresi ya, atau penurunan nilai. Oke, mungkin itu ya, penjelasan saya mengenai pasar ya, valuta asing ya. Saksikan juga ya video-video saya lainnya yang membahas mengenai permasalahan ya baik manajemen maupun ekonomi ya. Semoga bermanfaat ya dan dapat menambah wawasan kita semua. Ya. Sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.